kami juga akan melaporkan ke Bawaslu ya, tidak pelanggaran pidana pemilu karena melakukan kampanye pada hari H pencoblosan, yaitu ini dilakukan oleh Uya Kuya di depan WTC pada saat di depan orang-orang yang sedang mendaftar atau registrasi ya di TPS di WTC seperti itu. Itu beberapa highlight yang kami temukan. Nah, memang akar dari persoalan ini adalah pendataan yang amburadul. Ada data pemilih tetap luar negeri itu ada tren kemerosotan dari 3 pemilu yang terakhir kalau nggak salah. Jadi di tahun 2014 itu 2,5 juta, 2019 merosot 2,3 juta, 2024 malah menjadi 1,7 juta. Ini berbanding terbalik sebenarnya dengan pantauan kami hilir mudiknya penyelenggara pemilu melakukan BIMTEK ke sana. Itu kan harusnya BIMTEK itu punya dampak ya pada peningkatan angka partisipasi atau angka DPT. Tapi yang terjadi adalah seperti itu, dan ini kami temukan kemudian di lapangan banyak DPT itu ada orang yang sudah pulang ke tanah air itu masih dikirimi surat. Kami bahkan bersama waktu itu di pemantauan di WTC ya bersama Pak Rahmat Bagja dari Bawaslu itu mendapati teman-teman dengan paspor baru, nomor baru itu nggak terdaftar di DPT, tapi dia ternyata malah terdaftar di paspor yang sudah expired. Itu ribuan yang kami temukan. Kemudian juga pada saat menjelang pemantauan kami juga sudah mendapati sebenarnya kami ambil sampel 2 DPT LN yaitu New York dan di Johor Bahru, dan kami temukan ribuan data pemilih ganda. Ini punya potensi terjadi penggelembungan suara. Kemudian yang kedua adalah ketidakcermatan dalam pemilihan waktu pemungutan suara, terutama di daerah-daerah dengan jumlah pemilih yang besar. Kita tahu daerah-daerah dengan jumlah pemilih yang besar itu adalah Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan. Di tempat ini itu harusnya pemilu kalau pengen partisipasi itu tinggi, itu pemilu itu harusnya diselenggarakan jauh-jauh hari menjelang Imlek. Tapi yang terjadi enggak, malah hanya 1 atau 2 hari menjelang Imlek, dan ini mengakibatkan kemerosotan sebenarnya dari partisipasi pemilih. Anomali yang terjadi adalah yang terjadi di Hong Kong ya. Di Hong Kong pada awalnya itu 72.000 pemilih itu seharusnya memilih melalui TPS. Tetapi kemudian ini dialihkan ke semua ke pos, dan yang mendapatkan jatah untuk memilih di TPS hanya 2.390 orang. Nah, shifting ini sebagian besar tidak diketahui oleh teman-teman yang pada awalnya mendapatkan undangan TPS, sehingga mereka masih tetap berbondong-bondong datang ke KJRI di Hong Kong, dan akibatnya sebagian besar mereka tidak mendapatkan hak pilihnya mereka. Ironisnya dari 2.390 pemilih di Hong Kong atau DPT di Hong Kong itu hanya sekitar 753 yang nyoblos pada waktu itu. Jadi hanya 25% mereka yang terdaftar di DPT nyoblos, sementara ribuan orang yang di bawah itu tidak mendapatkan kesempatan. Padahal kalau pakai prosentase itu
logistik masih sangat tersedia. Jadi kami melihat ini adalah upaya untuk menghalang-halangi teman-teman pekerja migran untuk mendapatkan hak pilihnya. Dan ini juga menjadi perhatian kami adalah metode pemungutan suara melalui metode pos itu memang sangat riskan sekali. Riskan terjadinya penggelembungan suara, riskan terjadinya kecurangan, riskan terjadinya perdagangan surat suara. Ini yang kasus yang kami tangani atau kasus yang kami lihat di Malaysia. Banyak pedagang-pedagang suara itu nongkrong di depan apartemen itu, broker. Jadi kan kalau di apartemen itu kan ada surat ya, mereka ngambilin surat-surat itu yang nggak kepake gitu. Ada ribuan surat dan itu diperdagangkan. Dan kasus yang viral ya, yang itu dicoblosin, itu sebenarnya salah satunya adalah dari mafia surat suara tersebut. Seperti itu, sehingga kami memang merekomendasikan adalah metode pos itu harus dihapus karena dibanding dengan metode KSK dan metode TPS dan metode KSK yang ada mekanisme pengawasan dan monitoringnya, pengawasan dan pemantauan, di mana misalnya Panwas, LN dan pemantau itu bisa mengakses, tapi untuk pos itu sama sekali tidak ada ya, seperti itu. Jadi untuk KSK kami juga menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota legislatif dari Tengku Adnan dari Partai Nasdem, karena ada di wilayahnya, di kawasannya ada coblosan di wilayah kotak suara keliling itu. Ada gambar kampanye dia, ada gambar kampanye, poster gede itu, terus orang-orang di sekelilingnya juga masih pakai kaos seperti itu. Itu juga yang akan kami tindak lanjutin temuan ini ke Bawaslu. Kemudian juga, beberapa kali kami juga mendapati, meskipun kami adalah pemantau terakreditasi oleh Bawaslu, kami mendapatkan penolakan ketika kami melakukan pemantauan. Ini terjadi di Hong Kong ya, terjadi di Hong Kong, kemudian juga terjadi di Nunukan. Bahkan di Nunukan itu pemantau kami diintimidasi, diinterogasi mulai dari sore sampai malam ya, sampai jam 11 malam. Jadi itu beberapa temuan-temuan seperti itu. Jadi kemudian juga pada saat penghitungan suara, terutama ini yang terjadi di Hong Kong, itu kami sama sekali tidak bisa kami dihalang-halangi juga untuk mendapatkan akses seperti itu. Di Hong Kong juga seringkali penolakan terhadap saksi itu tidak masuk akal. Harus ada tanda tangan basah dari TPN, TKN atau Timnas seperti itu. Padahal surat seringkali dikirimkan secara digital ya. Jadi kadang-kadang alasan-alasan seperti itu yang tidak masuk akal. Nah, yang terakhir adalah kami memantau temuan khusus kami di dalam sistem penghitungan suara Dapil DKI Jakarta 2. Kami mendapatkan ada penggelembungan suara yang sangat besar sekali. Mengapa? Karena kami menemukan seharusnya total pemilih di Jakarta 2, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri itu 4.346.875. Kami mendapati totalnya menjadi hampir 2 kali lipat ya, 7 juta sekian, seperti itu. Jadi, kami mendapati angka 8.279.233. Jadi ada
penggelembungan 190% total DPT di dalam penghitungan yang terjadi di Jakarta 2 seperti itu. Jadi kalau teman-teman cek nanti kami juga nanti bisa bagikan ini, itu angka-angka yang diperoleh oleh caleg-caleg ini sangat tinggi sekali. 90%, 90.000, 100.000, macam-macam. Bahkan partai-partai ya, kita nggak merendahkan ya, tapi partai-partai yang selama ini 0, itu suaranya juga besar semua, seperti itu. Saya kira itu beberapa temuan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.